إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرض والعجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما Alhamdulillah Rabbil alamin kulli wa kafa billahi shahida. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi وجعل العقيدة الإسلامية أساسا لفكرته والأحكام الشرعية مقياسا لعمله ومصدرا لأحكامه ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال الله أيضا في آية أخرى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ila akhir ayat. Sadaqallahul azim. Ayyuhal hadirun
Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tiada hentinya kita mengucapkan puji serta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai hari ini, sampai saat ini, bahkan sampai detik ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-afiyah, kesehatan, kesempatan dalam melaksanakan ibadah syariat Allah dalam bidang ibadah rububiyah, yaitu salat Jumat berjamaah. Dibandingkan saudara-saudara kita yang lainnya mungkin belum berkesempatan atau tidak bisa melaksanakan atau terhalang pada kesempatan Jumat kali ini dan bahkan Jumat-Jumat setelahnya, baik karena kesengajaan maupun karena ketidaksengajaan. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita mengucapkan puji serta banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita pada kesempatan hari ini masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah. Dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang mungkin sudah tidak dapat menunaikannya, baik karena sakit maupun sudah mendahului kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Rasulullah SAW serta para keluarga sahabat beliau dan para pengikutnya yang setia kepada sunnah, risalah, ajaran dan perjuangan baginda Rasulullah hingga akhir zaman, hingga berakhirnya kehidupan di alam dunia ini. Al-Fakir sebagai khatib di atas mimbar Jumat ini secara pribadi mengingatkan dan juga kepada jamaah sekalian, sebagaimana para khutbah di atas mimbar Jumat, dari Jumat dan Jumat kesekian kalinya kita diwajibkan untuk mengingatkan jamaah senantiasa meningkatkan keimanan yang berefek kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan iman yang sekedar lisan, tetapi juga a'malu bijawarih, iman yang diamalkan dalam perbuatan, dalam aspek amaliyah kehidupan, sehingga selain menjalankan perintah Allah juga berupaya saling termotivasi dan bahu-membahu untuk kita bersama-sama mencegah, bersama-sama bahu-membahu untuk menghindari, bahkan juga saling memotivasi untuk menekan segala bentuk kemungkaran di muka bumi ini. Itulah salah satu menurut Al-Fakir hikmah di antara Jumat ke Jumat berikutnya, kita senantiasa diingatkan oleh para khatib untuk meningkatkan keimanan yang berefek ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bayangkan betapa kita ini berbeda. Jadi secara langsung khatib ingin memberikan sebuah inspirasi bahwa kita berbeda di antara kaum muslimin yang saat ini dalam keadaan masih dinistakan, masih menderita, masih dijajah, bahkan masih dizalimi, dan bahkan sudah sampai kepada pembumi hangusan penduduk pribumi, yaitu saudara-saudara kita di Palestina sana. Bagaimana di Palestina sampai saat ini, bahkan sampai detik ini, ya, semakin sangat kentara bagaimana Yahudi laknatullah alaih yang tergabung dalam sebuah organ Zionis, mereka berupaya untuk mengusir seluruh penduduk Gaza, baik yang muslim maupun yang non muslim, untuk dipindahkan ke tempat yang lain, dan itu bukan urusan mereka. Itulah yang sekarang dinamakan dengan genosida, pembumi hangusan penduduk pribumi yang sudah lama bertahan hidup dan berkembang biak di Palestina, Gaza khususnya, yang penuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Masjidil Aqsa, masjid kebanggaan umat muslim yang sampai saat ini menjadi masjid suci kaum muslimin di seluruh dunia,
sangat gentar sekali akan diporak-porandakan oleh musuh Islam tersebut, yang mana yang kita khawatirkan akan dihancurkan oleh mereka, padahal Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Walaupun kita yakin Allah Subhanahu wa taala menjaganya, tapi minimal dengan tangan usaha perbuatan kita, dengan ikhtiar kita tetap harus berupaya untuk menghindarkan hal itu terjadi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga memberikan sebuah statement di dalam Al-Qur'an, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, in tansurullaha yansurkum. Apabila kalian menolong agama Allah, maka kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Bahkan tidak hanya itu, wa yutsabbit aqdamakum, kalian akan diteguhkan kedudukan kalian di muka bumi ini. Yang jabatannya di bawah, yang dia masih dalam keadaan miskin maka akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kedudukan di muka bumi ini. Namun jika tidak, maka akan dirapel, dibalas oleh Allah dengan kebaikan kelak di yaumil akhir. Ayyuhal hadirun jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam pesan yang singkat khutbah ini, paling tidak mungkin ada sebuah pertanyaan, kenapa kita harus membela saudara-saudara kita muslim yang berada khususnya di Gaza, Filistin? Paling tidak ada beberapa poin yang menjadi alasan kenapa kita sampai hari ini, sampai detik ini. Bukan hanya karena kita berbeda dari kadar keimanan dan ketakwaan jauh di atas mereka. Bayangkan ketika mereka digempur habis-habisan, hafalan Al-Quran masih ada di ingatan anak-anak mereka. Dalam keadaan kondisi sekarang ini, mereka kekurangan bahan pangan. Kurang lebih sekitar 2 minggu tidak ada pasokan bahan makanan yang masuk ke dalam sana. Otomatis wabah, penyakit, busuk, mapan dan lain sebagainya menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin sana. Ayyuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita harus memperhatikan mereka? Paling tidak ada beberapa poin. Yang pertama, sebagaimana tadi Al-Fakir sampaikan, bahwa Baitul Maqdis atau lebih tepatnya yang disebut sebagai Masjid Al-Aqsa adalah kiblat pertama kaum muslimin. Sebelum Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merubah arah kiblat pada saat waktu sujud, diperintahkan untuk merubah arah kiblat ke Baitullah Ka'bah, maka kiblat saat itu masih menghadap Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa di Palestina. Yang kedua, mengapa kita harus memperhatikan mereka? Kita selalu ingat pada saat di mana masjid-masjid merayakan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh serangkaian masjid baik di Indonesia, mungkin di luar di belahan negara lainnya mungkin juga melaksanakan, walaupun mungkin dengan berbagai tipe yang berbeda, bagaimana mereka selalu ingat sejarah Isra wal Mi'raj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita pasti mafhum bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimi'rajkan dari Masjid Al-Aqsa menuju Sidratul Muntaha, langit yang ketujuh, sampai ke Mustawa menurut beberapa riwayat para ulama tafsir. Oleh karena itu Masjid Al-Aqsa adalah masjid yang bersejarah, di mana setiap tahunnya kita selalu ingat, tapi mungkin kita lupa ketika Masjid Al-Aqsa sampai saat ini butuh perhatian kita kaum muslimin. Ayyuhal hadirun jamaah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, kenapa kita harus perhatian kepada saudara-saudara kita yang ada di sana? Bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10 Allah juga memberikan statement, memberikan qaul, memberikan kalamnya yang suci,
memberikan sebuah penegasan. Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya setiap orang-orang mukmin itu bersaudara. Faslihu baina akhawaykum. Walaupun bukan hanya sekedar persoalan antara satu dengan dua orang saja yang bertikai, lalu disuruh untuk islah. Ketika terjadi khilafiyah, ketika terjadi persoalan perbedaan, bukan hanya untuk disuruh bagaimana mereka berdamai, bukan hanya itu, tetapi lebih umum lagi makna ayat itu adalah kita ini adalah satu akidah. Dimanapun saudara-saudara kita, mau di Balikpapan, di Samarinda, apakah di Malaysia, apakah di negeri jiran, apakah di negeri-negeri yang lainnya, di luar negeri, di Timur Tengah, selama mereka berakidah Islam, selama mereka berkitabkan Al-Quran, selama mereka juga berkiblat Ka'bah Baitullah di Makkah, dan bahkan selama Tuhan mereka satu, mereka adalah saudara kita, satu akidah. Tidak penting dengan berbagai macam persoalan-persoalan perbedaan, karena yang lebih penting untuk saat ini, bahkan di akhir zaman ini, adalah qadiyah masiriyahnya. Persoalan yang utamanya adalah ukhuwah Islamiyah, mempersatukan kaum muslimin dari berbagai macam organ, dari berbagai macam aliran, dari berbagai macam golongan, tentu selain aliran sesat. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyingkirnya di dalam Al-Qur'an, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Bukankah ayat Al-Qur'an yang qat'i ini yang memerintahkan kita untuk bersatu dan melarang kita untuk bercerai-berai? Bagaimana mungkin hadis-hadis tentang tafarruq, tentang perbedaan, tentang khilafiyah menjadi mengedepankan atau terdepan dibandingkan hadis tentang ukhuwah dan persatuan ini? Karena sekali lagi qadiyah masiriyah, persoalan utama kaum muslimin saat ini adalah ukhuwah Islamiyah, dengan mempersatukan kaum muslimin sedunia ini, wahdatul Islamiyah. Maka insya Allah kita akan berpikir ke arah yang lebih berorientasi kepada sebuah satu kesatuan, satu kekuatan, satu kewibawaan, dan bahkan satu kemuliaan, izzah Islam wal muslimin, sehingga bahkan bukan hanya di Palestina saja, di mana-mana Islam dalam keadaan fobia, dalam keadaan dinistakan, dilecehkan kehormatannya, bahkan nabinya, ayat-ayat Al-Quran, bahkan kitab sucinya, dan kita tidak berdaya apa-apa ketika di sini seraya hanya berupaya untuk mengecam, mengutuk dan lain sebagainya. Begitu juga dengan para penguasa-penguasa Arab, penguasa-penguasa Liga Arab, tidak bergeming sedikit pun untuk menurunkan tentaranya, untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita di sana. Padahal mereka semua punya kekuatan, mereka semua punya persenjataan, dan bahkan mereka punya izzah, kemuliaan, kewibawaan sebagai seorang Arab, sebagai kesatuan Arab, dan mereka mampu untuk bersatu menghalau berbagai penjajahan, berbagai penistaan terhadap saudara-saudara kita kaum muslimin. Ayuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Tapi apa? Tidak ada satupun yang dapat menolong mereka. Di sisi lain mungkin di malam hari kita bersujud, beruraikan air mata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bermunajat semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghentikan segala kebiadaban dan penjajahan Zionis laknatullah alaih. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita penegasan sebagaimana ayat yang Al-Fatihah tadi sampaikan, intan surullah yang surkum, apabila kalian menolong agama Allah, maka kalian akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Kita diperintahkan untuk berupaya, berikhtiar dan berusaha, bukan hanya seraya berdoa, tapi melepaskan tangan, melepaskan upaya untuk bertindak yang real, yang kontras terhadap saudara-saudara kita di sana selagi kita mampu. Ayuhal hadirun,
Jemaah masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita berupaya semampu kita. Ketika kita mampu untuk berdoa, kita doakan selalu mereka di sujud-sujud kita, di sujud-sujud terakhir kita, di munajat-munajat malam kita, di sholat-sholat tahajud kita, di berbagai macam sholat maktubah yang kita lakukan. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melepaskan penderitaan dari saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan bagi yang mampu dengan hartanya, dengan mampu dengan kedermawanan sebagai seorang agniya, maka berikanlah, donasikanlah harta kita untuk mereka, karena mereka sekarang dalam keadaan yang sama, bukan hanya miskin tapi menderita. Dan bagi kita yang mampu, segalanya kita berikan kepada mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan juga memperhatikan kita. Wa yutsabbit aqdamakum, akan memperhatikan kedudukan kita di muka bumi ini. Ayyuhal hadirin masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan uraian singkat sesuatu hal kesadaran dapat menggugah kesadaran kita bahwa satu-satunya cara adalah kita merekatkan ukhuwah Islamiyah di antara kita kaum muslimin, baik yang ada di kota kita yang tercinta ini ataupun di tempat yang lain, dan kita berupaya untuk melepaskan segala macam perbedaan dan lain sebagainya. Karena qadiyah masyarakat, persoalan utama kita adalah persoalan ukhuwah Islamiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وعن كل الصحابة رسول الله أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم على أربعة خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واخذل من خذل الدين، وأهلك الكفرة والمشركين، وأهلك الكفرة والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان وفي كل زمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة وفلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر من نصرهم في كل بلاد المسلمين خصوصا Indonesia وارفع كلمة المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.